Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Eh, Gimana kabarnya? Semoga Bapak doakan dari sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai etika pergaulan teman sebaya. Nah, di sini pasti semuanya sudah mengenal orang lain, sudah memiliki teman, mungkin teman seangkatan, teman sekolah, teman eh, teman di rumah, sahabat, teman tapi mesra atau yang lainnya terserah. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pertemanan itu. Oke, kita lanjut. Definisi etika. Etika merupakan pergaulan, yaitu etika pergaulan, yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berbeda dalam pergaulan. Nah, selain itu dalam mengaturnya itu, etika itu sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kalian, itu tuh mengatur hubungan kalian dengan teman kalian, hubungan kalian antar individu, hubungan kalian antar individu dan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, kita kan semua itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial, dimana kita tuh harus hidup berdampingan dengan orang lain dan sangat membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan kita. Nah, di situ ketika kita berhubungan, kita akan menemukan etika dalam pertemanan itu, dalam pergaulan itu, seperti itu. Ada etika di dalam ketika norma agamanya gimana, kesopanannya gimana, ketika sopan ketika di depan orang yang lebih tua, seperti itu. Terus bagaimana kita menyikapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih dihormati, seperti itu. Tapi itu akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita, di mana kita lebih santai, lebih bisa bercanda kalau dengan teman kita. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, pasti kita akan menjaga sopan santunnya lebih berbeda eh, dengan teman. Jadi kita semua harus bisa menempatkan diri di mana kita harus berbicara dan di mana kita harus bertingkah laku ke orang lain itu seperti apa. Kita harus tahu tempat lah, ibaratnya seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Pergaulan remaja. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya, peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Nah, pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti minum minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, drug addiction, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, free love, dan bahkan free sex, 7-Eleven atau kempul kebo, biasanya itu yang sering terjadi kadang di eh, lingkungan kita, seperti itu, teman-teman. Jadi dalam pergaulan ini kita harus bisa menempatkan diri, harus bisa menyaring, carilah teman yang bisa membantu kita untuk menuju lebih baik, bukannya menuju yang lebih rusak, seperti itu. Jadi kadang kan ibaratnya itu sering kita dengar tuh, orang itu bila di tempat tandai besi ya baunya besi, kalau di tempat parfum ya baunya parfum. Nah, seperti itu, teman-teman. Ketika kalian berada di tempat apa namanya, orang-orang yang peminum, orang-orang yang kecanduan obat-obatan, selambat laun kalian akan masuk ke dalam circle mereka, hal kayak itu gitu loh, karena kriminalitas seperti itu. Misalkan kalian nongkrongnya tuh sama preman pasar, nongkrongnya tuh sama anak-anak yang sering ada, kalau di Jogja itu sering litih gitu loh. Ya pertama kalian nggak ya cuman denger ceritanya aja seru-seru seru, lama-lama namanya anak muda akan penasaran, akan tertarik.
Pertama coba-coba dulu, coba-coba kok obat terlarang gitu, coba-coba minuman keras, apa enggak ada yang minuman dingin gitu. Nah, itu jadi akan menimbulkan permasalahan dalam hidup kalian. Jika kalian sudah memasuki eh, hal-hal yang negatif ini, saya rasa hidupan kalian akan merasa tidak tenang, akan ya banyak hal negatif yang muncul ketika kalian tidak bisa mengontrol itu, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, pergaulan itu ada dua, pergaulan persahabatan atau pergaulan percintaan. Nah, yang pertama itu pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifatnya hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Nah, misalnya persahabatan kayak gini tuh ya kadang kan kalian nemu sahabat di sekolah kalian. Nah, itu berarti itu sahabat karena sama sekolah. Terus sahabat ketika kalian mengaji atau kalian beribadah dimanapun, akan ke gereja atau ke masjid, kalian ketemu temannya di situ kok cocok gitu. Nah, itu adalah persahabatan karena agama. Terus kalau hobi, misalkan kalian ini sukanya berenang atau sukanya main bola. Nah, di situ kalian akan ketemu teman-teman baru. Nah, di situ kok sama-sama suka, sama-sama suka main bola. Nah, itu akan menumbuhkan persahabatan karena hobi, kesukaan. Karena pekerjaan, misalkan ada pekerja, ya pekerjaannya sama gitu, atau kerja sama dalam pekerjaan, kayak gitu akan menimbulkan tumbuhnya persahabatan di antara kalian. Yang kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, ya, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, namanya cinta adalah fitrah gitu loh. Jangan sampai cinta itu menjadi alasan untuk membuat kejahatan gitu. Nah, karena cinta aku rela apakah buat kamu apa adanya, kan jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya bapak tidak bisa menahan kalian untuk menahan rasa cinta tersebut, tapi kalian harus tahu batasnya. Boleh mencintai seseorang, tapi jangan membodohkan diri sendiri. Kalau kalian mau mencintai orang itu, cintailah diri kalian sendiri dulu gitu loh, biar nanti kalian tuh nggak bodoh gitu loh dalam bercinta, dalam menjalin percintaan itu dengan orang tersebut. Jika kalian tidak suka tidak menyukai diri kalian dulu, nanti kalian hidupnya hanya untuk orang itu tersebut, padahal kalian tuh punya masa sendiri gitu, kalian tuh punya hidup sendiri, kalian tuh punya berat sendiri gitu loh. Masih panjang kehidupan kalian itu, masih banyak yang harus kalian lalui. Jangan karena percintaan itu malah menghambat kalian, dan percintaan malah mengganggu kalian gitu loh. Dan jangan sampai melanggar norma agama atau istiadat yang berlaku gitu loh. Misalkan kalian main ke rumah, misalkan kalian udah punya pasangan atau gimana, kalian main nggak tahu waktu, pulang nggak jelas, nggak bilang orang tua, itu nantinya akan merugikan sendiri gitu loh. Sampai-sampai kalian bolos karena malamnya main sama pacar kalian sampai pagi baru pulang, nggak bisa bangun paginya, atau malah diajak bolos sama pacarnya, mending main aja yuk, nggak usah masuk. Itu akan menghancurkan diri kalian sendiri tuh. Enaknya gimana sih, cuma saat itu paling berapa jam, paling kalian main berapa hari sih, mentok-mentoknya paling mama juga bosen gitu. Tapi itu berapa hari itu bisa merusak masa depan kalian, karena misalkan kalian nggak masuk sekolah, tugas nggak dikerjakan, ketinggalan pelajaran sudah kayak kalian tuh tertinggal dari orang-orang di sekitar kalian gitu loh. Teman-teman di sekitar kalian yang tertinggal gitu. Berapa jam kalian nggak masuk sekolah, itu berapa banyak ilmu yang sudah kalian tinggalkan gitu loh. Dan orang yang masuk itu akan terus berkembang, sedangkan kalian akan stuck, bahkan ketinggalan, kayak gitu teman-teman. Jangan membuat percintaan itu menjadi kalian tuh malah hancur. Harusnya makin semangat dan makin maju, bukan makin hancur kayak gitu. Oke, kita lanjut. uh,
Oke, ini salah. Nah, kita lanjut. Tadi mungkin PPT-nya agak keliru. Nah, kita lanjut ke cara membina persahabatan. Yang pertama, belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak sesama agama, sesama suka atau tidak sesama suka, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Gitu loh. Ketika kalian ingin dihargai, maka hargailah orang lain gitu. Kalau misalkan kalian cuman ingin dihargai saja dan tidak mau dihargai orang lain, itu tidak akan bisa. Kalian pasti akan tidak dihargai jika kalian tidak bisa menghargai orang lain, gitu loh. Kalian harus bisa menghargai orang lain, kalian harus bisa uh, mengertilah orang lain itu seperti apa, dan kita harus berbuat sebagaimana ke orang lain itu, dan agar tidak menjatuhkan harga dirinya gitu loh, seperti apa. Dan kalau bisa menghargainya, kalian pasti akan dihargai, itu intinya. Jika kalian bisa menghargai orang lain, maka kalian akan dihargai, seperti itu teman-teman. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan saja. Kita perlu menghormati orang bahkan yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Nah, seperti teman-teman. Kalian jangan hormat ketika di depan presiden, kan juga gak ketemu juga kan. Kalian jangan hormat ketika depan bupati saja, depan presiden saja, depan pejabat saja, jangan. Kalian ketemu siapapun di jalan, kalian mau ketemu siapapun dimanapun, kalian harus bisa menghormati orang itu. Berpikirlah seperti ini, karena kita tidak tahu kelebihan orang lain, gitu kan. Siapa tahu gitu loh, walaupun orang yang kamu dilihat di pandangan masyarakat itu rendah, tapi dia punya kelebihan yang nanti bisa membantu kamu untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Walaupun kamu mau bertemu orang seperti apa di jalan atau dimanapun, cobalah untuk menghormati dia, cobalah untuk menghargai dia. Kalau kalian jago menghormati, maka pasti teman kalian banyak, dan persahabatan kalian antar teman pun kalau saling menghormati, itu tuh akan langgeng gitu. Persahabatan kalian akan langgeng, terus hubungan timbal balik kalian akan bagus, terus akan saling mendukung untuk menuju ke lebih baiknya, untuk mencapai cita-cita bersamanya itu akan saling mendukung itu jika kalian bisa menghormati orang di sekitar kalian. Dan saya yakin ketika kalian sudah bisa menghormati orang di sekitar kalian, kalian akan dihormati. Itu adalah kunci. Orang baik akan dibalas kebaikan. Orang yang bisa menghargai orang lain akan dibalas penghargaan ke dirinya. Dan orang yang bisa menghormati orang lain pasti akan dibalas hormat oleh orang lain juga. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, tadi kan 1, 2, yang 3, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Itu kalian bila bisa mengerti orang lain, oh saya mengerti keadaan kamu sedang ini, jadi gimana sikapnya. Sahabatmu akan makin akan persiapan kalian tuh makin gini tuh deh, makin gini gitu, makin raket, karena kalian saling mengerti keadaannya, tidak memaksakan kehendak gitu loh. Misalkan dia tidak bisa main karena ada alasan, kalian mengerti. Terus temenmu ternyata enggak jajan karena kenapa, kalian mengerti dan menghormatinya. Kayak itu kan nanti akan enak gitu dalam pertemanan jika kalian saling mengerti. Dan mengerti itu akan sulit itu, karena kebanyakan orang tuh ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti gitu. Itu emang dasar dari kehidupan, mungkin kayak sikap egois dalam orang tersebut tuh seperti itu loh. Dia ingin dimengerti tapi kadang gak mau mengerti. Nah, kalau kalian sudah bisa mengerti orang lain, pasti persahabatan kalian akan lebih baik lagi gitu loh. Karena kalian sudah gak egois lagi orangnya gitu loh. Kalian akan bisa mengerti orang lain, pahami orang lain, pahami teman kalian di sekitar kalian. Dan orang-orang di sekitar kalian yang sudah kalian pahami itu, dan kalian mengertikan itu, pasti akan makin senang berada di sekitar kalian. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mau memberikan pujian. Nah ini,
Kadang kan kalau dalam pertemanan tuh jika temannya dapat nilai bagus malah iri, malah diejek, malah dikatain, ah kamu nirun ya. Jangan gitu teman-teman. Kita nggak tahu perjuangan mereka seperti apa itu mendapatkan suatu pencapaian itu. Nah, ketika kalau bisa ketika teman kalian mendapatkan nilai bagus, mendapatkan prestasi atau mendapatkan suatu yang lain, kalian puji gitu loh. Selamat ya. Selamat ya gitu. Dengan kalian puji gitu loh, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Ya mungkin pujian kita itu hanya hal sepele gitu, hanya hal yang remeh, tapi itu akan berdampak banget pada teman kalian. Karena kan kalian akan merasakan kan ketika kalian dipuji dan juga dihina itu bisa rasanya gimana gitu. Maka kalian akan lebih semangat ketika kalian dipuji kan. Ih, aku dipuji ya, jadi aku harus mengembangkan lagi, aku harus lebih baik lagi seperti itu. Oke, lanjut. Yang ke selanjutnya itu mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya. Sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka sebagai teman yang baik tentunya akan memberikan motivasi dorongan sehingga teman kita jadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Nah ini sebagai teman, sahabat, kita harus saling mengingatkan, saling mendukung, saling memotivasi ketika teman kalian dalam keadaan susah, dalam sedih. Misalkan banyak tugas, kalian semangatin, bukannya banyak tugas mah ya udah tinggal main aja, ayo main. Enggak, sebaiknya itu kalau ketika teman kalian tuh banyak tugas, kalian tuh beri semangat. Ayo bisa, yuk bisa, kamu bisa kok, kamu keren, kamu hebat nih, tak bantu bentar dikit-dikit ya gitu. Terus misalkan nih yang sering terjadi anak muda itu putus cinta tuh. Kadang karena cinta itu bikin kalian susah, kalian putus cinta malah sedih, galau, nggak semangat sekolah. Nah sebagai sahabat di situ kalian mau berperan penting gitu, untuk memotivasi teman-teman kalian lagi untuk semangat lagi, tidak terlalu memikirkan masalah percintaan mereka, untuk melupakan orang sudah nyakitin mereka gitu, dan agar temanmu lah itu tuh lebih semangat lagi dalam uh, belajar, mau ke sekolah lagi, tidak sampai bolos karena urusan percintaan. Oke, itu teman-teman. Terus kita lanjut selanjutnya itu tidak bercanda keterlaluan. Itu ya teman-teman, jangan sampai kalian tuh bercanda itu berlebihan. Kalau tidak bersenda gurau hal-hal kecil mungkin tidak masalah. Kalau dalam hal bersenda gurau hal kecil itu nggak masalah gitu. Tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa langsung retak. Ya mungkin kalian bercandanya ketawa-ketawa satu kerumunan nih 4 orang itu teman semua, kan di situ bercanda pertama tuh biasa-biasa, terus lama-lama bercandanya tuh ada yang satu yang merasa nggak suka dengan pernyataan kalian, maka yang satu ini akan kayak ini temanku gimana sih gitu loh, akan menjauhi kalian, akan meretakkan hubungan kalian gitu loh, karena yang satunya tersinggung gitu loh. Kalau sampai ada yang tersinggung, jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu mencari musuh itu mudah, tapi yang namanya mencari sahabat itu tidak semudah itu gitu. Kalau mencari musuh mah gampang, tinggal kalian berdiri di tengah jalan terus ngatain orang, dah kalian akan dapat musuh. Tapi kalau mencari sahabat, apakah kalian dengan berdiri di tengah jalan terus ayo mau jadi sahabatku, enggak, ayo nggak ada yang mau gitu loh. Mencari sahabat tuh nggak semudah itu loh, sulit gitu. Tapi kalau mencari musuh mudah, makanya jangan sampai kau merusak persahabatan kalian. Oke, yang lanjutnya itu menjadi pendengar baik dan saling menghormati. Hormati sang teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang bangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. Nah, ini teman-teman, kita tuh kalau dalam dunia persahabatan, dunia pertemanan tuh kalau bisa tuh saling mendengarkan satu sama lain, saling mendengarkan pendapatnya, terus menghormati pendapatnya, menerima sarannya. Ya kalian menghormati, mendengarkan dulu saja lah. Entah kalian mau terima atau enggak, seenggaknya kalian mendengarkan saran itu, maka kalian akan teman kalian itu akan merasa dihormati gitu,
akan oh aku didengar gitu loh. Walaupun belum tentu kalian menjalankan karena kehidupan masing-masing kan beda-beda, pendapat orang lain kan beda-beda, tapi ketika kalian berjalan beriringan dengan berbeda pendapat tuh akan terasa beda loh. Perbedaan itu bukanlah awal kehancuran, tapi perbedaan itu awal dari sebuah persahabatan yang lebih dekat lagi. Seperti itu teman-teman. Jika kalian memiliki perbedaan pendapat, terus kalian di situ berdiskusi, saling menghormati, mas nanti akan muncul pendapat yang terbaik yang mungkin menjadi solusi dari semua pendapat yang ada, dan akan membangun diri kalian gitu loh, membuat kalian tuh lebih dewasa mungkin kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut selanjutnya itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka atau satu sama lain memanfaatkan. Memang tidak gampang. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Jadi ketika kalian itu harus menghormati kepercayaan orang lain. Jangan sampai kalian mengkhianati kepercayaan sahabat kalian sendiri, apalagi orang yang kepercayaan tuh penting gitu dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Hubungan kerja pun kalau nggak ada kepercayaan pasti akan hancur. Nah, jika kalian sudah mendapatkan kepercayaan dari teman kalian, dari rekan kerja kalian, usahakan kalian tuh menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai merusak kepercayaan itu. Seperti itu. Dan jika teman kalian melakukan kesalahan, ya sebisanya kalian maklumi. Ya karena setiap orang itu pasti membuat kesalahan, nggak ada yang orang yang sempurna gitu. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan, tinggal kita mau maafkan apa enggak gitu. Ya kita kalau belum bisa memaafkan, seenggaknya kalian memaklumi, berpikiran bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Nah, ini hal yang harus diperhatikan teman-teman semua ketika dalam pergaulan. Yang pertama yaitu pilih teman yang berakhlak baik. Seperti yang Bapak bilang tadi di awal, kalau kita tidak memiliki ibaratnya parfum, orang yang bermain di toko parfum dengan orang yang bermain dengan pandai besi kan beda gitu loh. Dengan pandai besi ya akan bau besi, bau asap dan lain. Tapi kalau parfum, seenggaknya ketika parfum itu dicoba tuh mungkin ada nyiprat lah sedikit ke kalian. Di situ akan baunya kan beda gitu loh. Bau yang sering main ke parfum ya kurang lebih pasti kita secara logika pasti baunya harum. Tapi orang yang bermain di tukang pandai besi ya baunya akan besi gitu loh. Tapi ini enggak anu loh ya, ini hanya berbahasa aja, bukan kita merendahkan orang pandai besi dan memuji orang pegadai parfum, enggak gitu loh. Ya itu pekerjaan, ya dalam hal pekerjaan tidak apa-apa di situ gitu loh, malah baik terpakai pekerja di pada besi dan parfum itu sama aja, cuman kita mengibaratkan cipratan gitu, baunya itu akan menyengat walaupun kita nggak masuk ke dalam situ. Nah, jika teman kita berhak baik, secara tidak langsung kita akan berhak baik juga karena kita mengikuti teman kita gitu loh, menyamakan dengan teman kita. Terus selanjutnya bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Nah seperti itu, ketika teman kalian akan semangat belajar, belajarnya tinggi, otomatis kalian akan terpengaruh gitu loh. Kalau teman kalian sudah mengerjakan tugas nih ya, kamu udah mengerjakan tugas, sudah ya aku udah sampai sini udah selesai. Nah pasti dalam diri kalian tuh, wah dia udah selesai, langsung kalian semangat segera menyelesaikan tugas kalian kayak gitu. Jadi kalian akan lebih giat dalam belajar, bukannya malah sama-sama males gitu. Kamu udah belum ya udah kita nggak usah ngerjain, itu jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Nah di situ tuh dalam persahabatan itu kalian saling membantu, saling memberikan saran, terus saling berpendapat. Maksudnya saran itu misalkan kalian teman kalian atau kalian dapat melakukan kesalahan, ya kalian kasih tahu ini tuh salah, itu benar kayak gitu. Terus yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman atau kelompok. Ya saling menghormati, saling menghargai.
seperti yang Bapak tadi katakan, pentingnya dalam menjaga persahabatan seperti itu, menghormati, menghargai. Ketika kalian sudah menghormati dan menghargai teman kalian, pasti persahabatan kalian atau pergaulan kalian itu akan berjalan dengan baik gitu. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua buta di antara teman. Jadi jadilah sikap solidaritas di antara teman, seperti saudara terhadap teman yang melakukan tawuran gitu. Mau ikut enggak? Jadikan sikap solidaritas semua buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Nah, gitu. Solidaritas kalian tuh ya jangan dalam hal keburukan gitu. Ya kalian boleh bersolidaritas tapi jangan dalam hal tawuran gitu. Jika kalian tawuran atau apa, jangan ikutan teman kalian. Kalau itu harusnya malah kalian cegah, bukannya malah kalian dukung. Karena solidaritas kita dukung mereka, kita tawuran, ya enggak gitu. Nah, solidaritas itu semua buta gitu, jangan buta gitu. Kalian harus, ya kalian solidaritas tapi jangan buta gitu loh. Kalian melihat ini buruk, ini bahaya tuh dilihat gitu. Walaupun karena solidaritas kalian, ketika teman kalian duduk kemana, teman kalian tawuran kemana, kalian ikut, ya nggak gitu. Namanya solidaritas, ya jangan buta gitu, ya harus tahu baik buruknya, seperti itu teman-teman. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Perilaku-perilaku yang tidak normal itu hindarkan dalam pertemanan. Misalkan kalian malah pertemanan berempat lima, kalau di Jogja dulu itu waktu tahun 2000 berapa ya, waktu saya masih kuliah di Jogja, maksudnya masih offline, kuliah offline tuh sering marak terdengar klitih gitu loh. Jadi solidaritas mereka itu malah ngelitih, itu kan ya lucu gitu loh. Itu bukan hal yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Terus solidaritas dalam minuman alkohol, ya gimana ya, orang teler kok bareng-bareng gitu loh, orang mau gila kok suka gitu, gimana coba. Nah, solidaritas dalam apa ya, mungkin perjudian atau apa, nah itu hindarkan perilaku yang kayak gitu. Itu melanggar norma, itu harusnya segera ditinggalkan, jangan malah didukung. Kalau misalkan teman kita ada yang seperti itu, tidak baik. Itu. Terus lanjutkan yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Jadi tempat kelompok kalian untuk persahabatan kalian itu jadikan di situ tuh kayak malah tempat untuk belajar kelompok, mengajar tugas bareng, memecahkan masalah bareng. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi sahabat kalian itu akan sukses bareng-bareng gitu, akan mendapatkan pekerjaan bareng-bareng. Mungkin kalian bisa, karena sahabat udah keren, udah tahu, udah satu sama lain tahu punya kelebihan masing-masing, di situ kalian bekerjasama malah mendirikan usaha bareng. Nah itu malah keren, mendirikan usaha bareng itu malah bagus daripada kalian meliteri bareng. Nggak jelas itu meliteri bareng. Kalau usaha bareng, nah itu bagus, jualan bareng, misalkan dirikan apalah, bikin toko bareng, bikin rumah makan bareng, itu akan lebih bermanfaat kalian untuk sekarang, untuk kedepannya, untuk masa depan kalian, seperti teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat tambahan ilmu kalian tentang dunia persahabatan kalian. Kalian masih muda, masih banyak hal yang bisa kalian lalui. Kayak itu teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, misalkan nanti ada pertanyaan, jangan lupa tanya. Itu aja. Terima kasih.